Di tempat ini saya belajar dan di tempat ini juga saya mengajar. Dan dari mereka saya belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Setiawati, guru bimbingan konseling SMA Negeri 1 Kedung Waru. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya akan mempraktikkan bimbingan kelompok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Agak pusing. Kenapa? Pusing kenapa? Oh iya, ini memang musimnya lagi flu. Jadi cuacanya memang seperti ini, harap hati-hati, jaga kesehatannya, gitu ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ini doanya Bu Edi yang mimpin. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Ini tadi waktu istirahat ya? Iya. Iya. Sudah sarapan, makan siang sudah ya? Alhamdulillah. Oke, ini nanti Bu Reni akan mengajak sampean semua untuk mengikuti bimbingan kelompok. Sebelumnya pernah mengikuti bimbingan kelompok? Sudah ya? Ya, oke. Ini nanti Bu Reni mau mengajak kalian mengikuti bimbingan kelompok dengan topik mencari beasiswa di perguruan tinggi. Nah, ini kelas 12 semua ya? Oke. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Soalnya kalau nanti kita tidak akrab, kita tidak bisa kelihatannya ya memulai kegiatan dan diskusi selanjutnya. Gitu ya? Oke. Untuk perkenalan hari ini, Bu Reni mempunyai salah satu permainan, lebih tepatnya disebut dengan ice breaking. Nah, tujuannya ice breaking ini nanti supaya kalian tidak canggung, kemudian tidak tegang gitu ya. Biar kalian nanti mengikuti bimbingan kelompok dari Bu Reni itu rileks. Oke ya? Setuju? Setuju. Oke. Ini Bu Reni mengumpulkan semua ya. Oke. Iya. Ya. Sudah dapat kertas semua ya? Nah, permainannya hari ini namanya tawa perkenalan. Nah, nanti akan Bu Reni jelaskan ya langkah-langkahnya. Itu di selembar kertas kalian harus menuliskan nama kalian di bagian paling pojok kanan atas. Oke, silakan ditulis nama kalian. Kalau sudah, silahkan dilipat seperti ini. Nah, supaya nanti nama yang kalian tuliskan itu tidak terlihat di dalam luarnya, jadi tidak bisa dibaca oleh orang lain. Sudah? Udah, ini minta tolong semuanya berdiri dulu ya. Hampir membentuk seperti lingkaran. Nah, sini. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, ini nanti kertas yang kalian pegang harus kalian putar sesuai dengan arah jarum jam, jadi ke kanan. Oke? Nah, sebelum Bu Reni bilang stop, itu jangan berhenti, jadi tetap diputar. Siap ya? Oke, lanjut. 1, 2, 3. Oke, terus diputar, terus putar. Stop. Oke, dapat semua ya? Jangan dibuka dulu. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah menuliskan kata keterangan. Nah, itu langsung sampai tulis saja di situ kata keterangan. Jadi setelah kalian menuliskan kata keterangan nanti kalian lipat lagi seperti tadi. Siap ya? Siap. Oke, silahkan menuliskan kata keterangan.
dibentuk lagi. Kemudian seperti tadi diputar lagi 1, 2, 3 diputar. Oke, diputar. Ya. Stop. Dapat semua ya? Stop. Dapat ya? Dapat. Kemudian sebelum dibuka nanti silahkan ya perwakilan siapa dulu yang bagian sini, laki-laki atau perempuan dulu yang mau membacakan? Laki-laki aja dulu ya. Dimulai dari Mas siapa? Saya dari Sudarsono. Oke, nanti silahkan dibuka kemudian dibaca begitu selanjutnya, begitu ya? Iya. Oke, silahkan dibuka. Ya. Noke Ya, Noke. lapangan sendok. Lapangan sendok. ke lapangan terus sendok. Itu Mas Noke ngapain? Nyangkul bu. Oh, sebelum Mas Noke ke lapangan nyangkul pakai sendok gitu ya. Oke. Ya. Terus kemudian selanjutnya ini Mas Noke yang mana Mas Noke? Saya. Oh iya. Selanjutnya Mas Noke ya. Raka Ya. memukul motor. Lumayan ya. Ya jangan nervous. Ya sebelum mulai nanti kita memang harus relax. Tenang aja, relax karena kita nanti tidak seperti di kelas ya. Oke. Setelah ini kan kalian mengenalnya cuma nama panggilan aja, mungkin Mas Gading, Mas Noke, Mas Raka. Nah sekarang Bu Reni minta kalian memperkenalkan diri, nama, kelas, kemudian alamatnya ya. Biar apa nanti kita saling akrab gitu. Jadi tidak hanya nama panggilan, biar tahu nama lengkapnya siapa sih Mas Noke gitu ya. Siapa dulu? Nama saya Lati. Gading lagi. Perkenalkan, nama saya Gading Sudarsono. Saya dari kelas 2020 IPS 11. Saya berasal dari Desa Watesproyo, Kecamatan Musuki, Kabupaten Tulungagung. Oh iya Mas ya. Iya, naik. Kesini naik apa? Ke sini naik motor, tapi sebenarnya motor. Kemudian Mas Noke. Perkenalkan, nama saya Noke Ahmad Purnaniko. Saya dari kelas IPS angkatan 2020 11. Saya tinggal di Desa Kampung Dalu, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Iya. Tadi ya. Oke Mas Raka. Kenalkan, nama saya Raka, asal saya dari Desa Kenteng, Kecamatan Bukan, Kabupaten Tulungagung. Iya. Kemudian Mbak. Perkenalkan, nama saya Putri Jovina Echandayani dari kelas 20 IPS 11. Alamat saya Perumahan Sesundara Permai, Tulungagung. Oke, kemudian Mbak siapa ya namanya? Lupa Bu Reni. Tadi Mbak Vela, iya maaf. Perkenalkan, nama saya Vela Airina Liza. Saya dari angkatan 2020 IPS 11. Alamat saya Jalan Ahmad Yani Barat, nomor 123 Tulungagung. Oke, kemudian yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Elisa Emanuela, angkatan 2020 PS 11. Alamat saya Jalan Palawan dan 1 Pertaman Kedungwaru. Mbak Elisa hafal ya benar. Karena kita nanti mau mengadakan bimbingan kelompok ya. Bu Reni jelaskan dulu ya tujuannya ataupun nanti apa sih bimbingan kelompok itu? Nah, bimbingan kelompok ya adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang ya sampean ini dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, maksudnya bagaimana? Ini nanti Bu Reni melakukan bimbingan kelompok dengan sampean karena Bu Reni di sini berperan sebagai fasilitator. Nah, untuk diskusinya semua saya serahkan kepada kalian. Nah, nanti ada sesi diskusi, ada sesi presentasi, kemudian ada juga sesi tanya jawab. Begitu ya, paham ya?
Dari bimbingan kelompok ini diharapkan sampean menjadi aktif, pandai bersosialisasi. Paham ya? Nah, manfaatnya, nah ini nanti sampean bisa mengemukakan pendapat kalian secara verbal itu dengan berani. Maksudnya dengan kritis, tapi juga terarah biasa ya. Oke? Nah. Kemudian nanti Bu Reni di sini menyediakan 2 kasus, ya. Nah, kasusnya nanti sampean harus menganalisis apa yang menjadi penyebabnya. Kemudian mengapa masalah tersebut bisa terjadi, dan sampean berkewajiban untuk memberikan solusi tentang kasus tersebut. Paham ya? Oke. Ya, kemudian ini Bu Reni menamai kelompok ini, kelompok besar ini adalah kelompok eksis, gitu ya. Karena sesuai dengan semboyan Semari Duta ya, Semari Duta eksis. Nah, kalian nanti silahkan membentuk 2 kelompok kecil. Terserah nanti cewek gabung sama cowok, apa cewek semua atau cowok semua, gitu ya. Gimana? Cowok semua, cowok sama cewek semua. Oh, maaf ya. Iya. Terus, berarti ini cewek sama cowok. Nama kelompoknya apa? Silahkan didiskusikan. Sudah? Sudah? Oke, sudah ya. Nah, silakan kemudian dibentuk ketua kelompok sama sekretarisnya. Siapa yang menjadi ketua, kemudian siapa yang menjadi sekretaris. Dari kelompok cowok, siapa ketuanya? Saya sebagai ketua kelompok. Oke, Mas Gading ya sebagai ketuanya. Dari yang cewek siapa? Mbak Elisa. Oke. Di sini Bu Reni sudah menyediakan 2 buah kasus. Kasus tersebut sama Bu Reni sudah dibentuk menjadi potongan puzzle. Nah, sama Bu Reni sudah dimasukkan ke dalam 2 amplop ini. Nah, nanti ketua kelompok silahkan maju, kemudian memilih salah satu dari amplop ini. Siap ya? Oke, silahkan ketua kelompok maju. Pilih yang mana? Oke. Ya, silakan. Silakan amplopnya dibuka. Ya, silakan. Sudah dibuka. Sudah ada ya, sudah terlihat ya potongan hasilnya. Oke. Ini ada lembar jawaban yang nantinya sampean harus menuliskan hasil diskusi kalian ke dalam lembar ini. Nah, silahkan puzzle tersebut potongannya dibentuk puzzle, kemudian ditempel di sini ya, tempel di depan. Oke. Ini.
Oke, bagus. Sudah selesai duluan ya kelompoknya Mas Gading. Nah, silakan kalau sudah itu dibuka di lembarannya dibuka Mas. Nah, kalau sudah silakan menuliskan nama anggota, nama kelompok yang pertama. Mungkin yang Mbak Esa dari kasus kedua ya. Oke, untuk nomor kasus silakan diingkari. Kemudian silakan didiskusikan kasus tersebut sesuai dengan petunjuknya ya. Oke, silakan dimulai diskusinya. Bu Reni beri waktu kurang lebih 6 menit cukup ya? Cukup, karena nanti setelah kalian berdiskusi, kalian harus melakukan presentasi sesuai dengan apa yang sudah kalian diskusikan.
Saya sudah dari Sudah dari kelompok cowok sudah? sudah Bu. Sudah. Dari kelompok yang cewek sudah atau belum? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, sekarang yang ingin presentasi terlebih dahulu siapa? Karena saya dari lagi pertama, untuk saya pertama. Oh iya, oke. Jadi kesukarelaannya Mas Gading, Iya. kelompoknya Mas Gading ya. Nama kelompoknya apa Mas? Kelompok tambah udang. Oh, ini cita-citanya ya. Iya. Harus punya tambah. Oke, bisa berdiri Mas Gading? Di sini. Oke, ya boleh. Ya, di sini juga. Perwakilan atau seluruh kelompok? Seluruh kelompok aja. Seluruh kelompok aja. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tambah udang yang beranggotakan saya Gading Sudarsono sebagai ketua kelompok. Iya. Saya Bapak Ahmad Purnoliko sebagai sekretaris kelompok. Saya Raka Putra Abdullah Sono sebagai anggota. Kami berasal dari kelas 2020 IPS 11 yang mana akan mempresentasikan hasil diskusi tentang permasalahan beasiswa prestasi atletik. Kami akan membagi sesi presentasi pada hari ini dengan satu presentasi sesi pemaparan, kedua adalah sesi tanya jawab. Kita akan masuk ke dalam sesi pemaparan. Kita mendiskusikan yaitu yang pertama, apa yang menjadi penyebab masalah tersebut. Hasil diskusi kami adalah yang menjadi penyebab yaitu beasiswa atletik dipandang sebelah mata, dan juga biasanya atlet tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang pencarian beasiswa yang sesuai bakat yang dimiliki, yaitu di bidang olahraga. Sehingga banyak yang masih ragu dan bingung untuk menentukan tujuannya. Oke, mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Masalah tersebut bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi dari guru terkait perihal beasiswa atletik tersebut. Kedua, Jelas ya pertanyaan.
Sudah. Dari kelompok yang cewek sudah atau belum? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, sekarang yang ingin presentasi terlebih dahulu siapa? Karena saya dari lagi pertama, jadi saya pertama. Oh iya, oke. Jadi kesukarelaannya Mas Dendi, kelompoknya Mas Dendi ya. Nama kelompoknya apa Mas? Kelompok tambah udang. Oh, cita-citanya ya. Iya, harus punya tambah. Oke, bisa berdiri? Oke, ya boleh. Ya, Perwakilan atau seluruh kelompok? seluruh kelompok aja. Seluruh kelompok aja. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tambah udang ada angkatan saya jadi Sudarsono sebagai ketua kelompok. Ya. Saya Nova Ahmad Purwaniko sebagai sekretaris kelompok. Saya Raka Putra Abdullah Sono sebagai anggota. Kami berasal dari kelas 2020 IPS 11 yang mana akan mempresentasikan hasil diskusi tentang permasalahan beasiswa prestasi anak atletik. Kami akan membagi sesi presentasi pada hari ini dengan satu presentasi sesi pemaparan, kedua adalah sesi tanya jawab. Kita akan masuk ke dalam sesi pemaparan. Kita mendiskusikan yaitu yang pertama apa yang menjadi penyebab masalah tersebut. Hasil diskusi kami adalah yang menjadi penyebab yaitu beasiswa atletik pada sebelah mata dan juga biasanya atlet tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang pencarian beasiswa yang sesuai bakat yang dimiliki yaitu di bidang olahraga, sehingga banyak yang masih ragu dan bingung untuk menentukan tujuannya. Mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Masalah tersebut bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi dari guru terkait perihal beasiswa atletik tersebut. Kedua, misal contohnya adalah A mempunyai bakat di bidang olahraga dan masih bingung untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi yang terdapat atau ada beasiswanya sesuai bakat yang dimiliki. Kita masuk ke dalam solusi tentang kasus tersebut. Kita seharusnya berkonsultasi kepada guru BK atau orang tua atau bahkan wali kelas mengenai keinginan untuk melanjutkan kuliah di bidang olahraga sesuai bakat yang kita miliki. Kita juga bisa bertanya Saya setelah ini menurut dari kelompok organisasi akan bertanya, apakah beasiswa atletik diperuntukkan bagi siswa yang menjadi atlet saja? Ya, sesuai dengan namanya, beasiswa atletik hanya untuk atlet saja. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya Rika Renalena dari kelompok empati Bukit ingin bertanya seperti apa beasiswa atletik itu? Jawab pertanyaan dari Yarisa.
beasiswa dan untuk dijadikan tim atletik perguruan tinggi mereka. Sudah banyak atlet yang menyelesaikan pendidikan mereka secara gratis tanpa membayar persen pun. Dan mereka pun hanya membayar dengan prestasi mereka yang sudah mereka raih. Terima Sudah mas jawabannya. Ada lagi yang bertanya? Baik, jika tidak ada lagi yang bertanya, kami akan tutup presentasi pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Manfaat Putih akan mempresentasikan tentang KIP sekolah, KIP kuliah. Saya dari kelompok kami telah menetapkan saya Alisa Aliana sebagai ketua kelompok. Saya Felaini Nurza sebagai sekretaris kelompok. Saya Putri Kurniawan Denis sebagai anggota. Dan kami dari kelas 20 PS 11 mendapatkan kasus dari nomor 2. Di sini saya akan membagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama adalah sesi pemaparan dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Sekarang kita akan memasuki sesi pertama, yaitu apa yang menjadi penyebab masalah tersebut. Jawabannya yang menjadi penyebab misal B mempunyai keinginan atau motivasi yang kuat untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, namun B berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga menjadikan B berminat untuk mencari KIP kuliah. Yang kedua, mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Masalah bisa terjadi karena B bingung dan belum mendapatkan informasi yang banyak tentang KIP kuliah. Untuk solusi tentang kasus ini, bisa B menanyakan kepada kedua orang tua setuju atau tidak jika melanjutkan kuliah, dan B mencari informasi tentang KIP kuliah dari media sosial. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk audiens dipersilakan untuk bertanya. Apakah KIP kurang hanya untuk orang yang kurang mampu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Mangga. KIP ya benar, KIP kuliah banyak diperlukan bagi orang yang kurang mampu dan diperlukan bagi anak yang sebelumnya sudah memiliki kartu Indonesia Pintar. Baik, kabar. Apakah ada pertanyaan lagi untuk audiens? Saya Budi Sudarsono izin bertanya, apakah orang tua juga memahami tentang KIP kuliah? Belum tentu semua orang tua paham akan mengenal KIP kuliah, apalagi orang tua yang belum mengenal IT. Jika orang tua tidak mengenal KIP atau tidak paham tentang hal tersebut, bagaimana alternatif murid atau anak untuk mencari informasi mengenai KIP kuliah? Murid dapat memanfaatkan fasilitas dari sekolah berupa bimbingan konseling, fasilitas dan fasilitas internet, juga bertanya pada alumni penerima KIP kuliah. Sudah sukses. Tidak ada pertanyaan lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas
presentasinya. Bu Reni rasa presentasi kali ini dari dua kelompok itu sudah sangat bagus ya. Malu ya, masih malu. Iya, ini melatih kalian untuk pandai mengungkapkan secara verbal ya kata-katanya. Jadi hasil diskusi tadi Bu Reni rasa perlu ditingkatkan lagi, tapi keseluruhan sudah sangat bagus. Kalian sudah berani untuk mengemukakan pendapat, terus ada yang bertanya, kemudian ada juga yang menyanggah. Itu sudah sangat bagus, perlu ditingkatkan lagi ya, biar kedepannya kalian mahir dalam presentasi, dalam diskusi juga. Nah, selanjutnya ya, ini Bu Reni akan menampilkan sebuah video. Kalian bisa menyimak ya nanti. Video ini adalah tentang bimbingan kelompok yang topiknya mencari beasiswa di perguruan tinggi. Ya, silakan disimak. Iya. Menurut Bumiati, jalur asisten tarif 2020 ada beberapa jenis beasiswa ya. Memahami dulu makna dari beasiswa. Apa beasiswa itu apa? Jenis-jenis beasiswa menurut Bumiati, jalur asisten tarif 2020 ada beberapa jenis beasiswa, yaitu beasiswa penghargaan. Beasiswa ini biasanya diberikan kepada kandidat yang memiliki keunggulan akademik. Beasiswa ini diberikan berdasarkan prestasi akademik mereka secara keseluruhan. Yang kedua adalah jenis beasiswa bantuan. Jenis beasiswa ini untuk mendanai kegiatan akademik para mahasiswa yang kurang beruntung tetapi memiliki prestasi. Yang ketiga adalah beasiswa atletik. Universitas biasanya merekrut atlet populer untuk diberikan beasiswa dan dijadikan tim atletik perguruan tinggi mereka. Banyak atlet menyelesaikan pendidikan mereka secara gratis, tetapi membayarnya dengan prestasi olahraga. Yang keempat adalah beasiswa penuh. Banyak orang menilai bahwa beasiswa diberikan kepada penerimanya untuk menutupi keperluan akademik secara keseluruhan. Beasiswa ini akan diberikan untuk menutupi kebutuhan hidup, buku, dan biaya pendidikan. Namun, banyak beasiswa lainnya mengcover biaya hidup, buku, atau sebagian dari uang sekolah. Macam-macam beasiswa. Menurut Al-Amin 2022, macam-macam beasiswa yaitu 1. Beasiswa unggulan. Program beasiswa ini merupakan beasiswa yang dicanangkan langsung oleh Kemendikbudristek, yang mana beasiswa ini difokuskan bagi para calon dosen ataupun tenaga pendidik yang ada di lingkungan perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Beasiswa Sampurna Foundation merupakan beasiswa yang diperuntukkan bagi para lulusan SMA sederajat yang mempunyai nilai rata-rata akademik 70. Program beasiswa Jalur Plus, beasiswa yang dikhususkan untuk para mahasiswa yang sudah menempuh jenjang S1 atau D4 sederajat. Beasiswa BCA jika Anda merupakan lulusan baru dari jenjang sekolah menengah atas atau sederajat dan memiliki minat di ilmu perbankan, nantinya akan berkesempatan untuk mengikuti program magang dari perusahaan bank swasta terbesar di Indonesia, yakni Bank BCA. Beasiswa KIP kuliah merupakan salah satu cara mendapat beasiswa kuliah gratis yang hanya diperuntukkan bagi lulusan SMA SMK sederajat, bagi calon mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademik terbilang baik, serta aktif dalam beberapa organisasi positif, serta dalam segi finansial keluarga yang kurang mampu, namun ingin melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Beasiswa LPDP, program beasiswa ini diselenggarakan resmi oleh pemerintah Indonesia yang melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang mana dalam pengawasan Kementerian Keuangan. Memiliki program beasiswa mulai dari beasiswa target, beasiswa kewirausahaan, beasiswa PNS, TNI, Polri, beasiswa dokter spesialis, beasiswa pendidikan kader ulama perempuan, beasiswa afirmasi, beasiswa prasejahtera, beasiswa daerah afirmasi, dan beasiswa umum. Jadi kesimpulannya, kalian jika ingin mencari beasiswa harus disesuaikan dulu dengan minat yang kalian miliki. Kemudian jangan lupa mencari beasiswa itu sesuai dengan kondisi keuangan keluarga. Sekian pemaparan materi dari Bu Nini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Itu tadi ya sekilas tentang jenis beasiswa, macam-macam beasiswa ya. Jadi diharapkan nanti setelah mengikuti bimbingan kelompok ini kalian mempunyai pandangan, oh iya ini jenis beasiswa apa, kemudian macam-macam beasiswa yang saya ingin cari itu yang seperti apa, seperti itu ya. Paham? Oke. Kemudian untuk mengevaluasi kegiatan hari ini biar nanti Bu Reninya paham tentang kalian sampai mana, sejauh mana mengerti tentang jenis dan macam beasiswa. Bu Reni di sini mempunyai tes kognitif yang bisa kalian kerjakan sekarang. Ya. Di sini sudah tertera petunjuk pengisiannya. Nanti jangan lupa mengisikan nama siswa, nama sampean, kemudian kelasnya. Nah, ini nanti dibaca dengan teliti ya, jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian nanti hanya mencetak benar atau salah. Lebih jelasnya nanti kalian baca sendiri untuk petunjuk pengisiannya. Ya, ini boleh dilakukan. Benar-benar sudah memahami apa yang sudah disampaikan tadi di dalam video, ya. Jawaban kalian sudah hampir benar ya. Jadi kesimpulannya dari bimbingan kelompok kali ini, Bu Reni rasa kalian sudah paham tentang bagaimana toh beasiswa itu, apa sih yang dimaksud dengan beasiswa, kemudian jenis-jenis beasiswa itu apa saja, dan macam-macamnya itu apa saja. Nah, terus beasiswa ini atletik, semisal seperti kasus tadi, nah ini diperuntukkan untuk siapa saja, itu ternyata kalian sudah paham ya. Sekian ya dari Bu Reni. Apabila ada kurang lebihnya Bu Reni mohon maaf, tapi sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Sudah ya, sudah jelas semua ya, biar hasil jawaban kalian juga sudah bagus. Nah, Bu Reni akhiri ya, tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya apa yang telah kita lakukan hari ini, kegiatan hari ini nantinya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Begitu ya? Ya. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak semuanya. Jadi lain kali kita bisa mengadakan bimbingan kelompok lagi ya. Reni akan mengajak kalian untuk ikut bimbingan kelompoknya Bu Reni. Ya, silakan boleh kembali ke kelas. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari Bu Reni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.